Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini adalah untuk mata kuliah uji indrawi atau sensorik dengan topik rasa, aroma, dan senyawa kimestetik. Oke, pertama kita kenalan dengan rasa atau taste. Ada berapa rasa yang Anda ketahui? Ada yang mungkin menjawab 4, ada yang sudah tahu menjawab 5, atau mungkin malah bilangnya lebih dari 5. Tapi sebenarnya rasa dasar itu ada 5. Ada sweet atau manis, sour atau asam, bitter atau pahit, salty atau asin, dan umami. Nah, biasanya suka ketinggalan ini yang umaminya. Yang asam, asin, pahit, manis itu sudah hampir semuanya mengenal 4 rasa dasar yang itu. Nah, kalau yang umami masih banyak yang terlewat. Apa itu umami? Memang umami ini adalah rasa yang terakhir ditambahkan dalam daftar rasa dasar. Nah, umami itu kalau kita sederhananya kita bilang itu adalah rasa gurih. Ketika kita makan misalnya tomat gitu ya, sambal yang ada tomatnya, itu kan ada rasa gurihnya. Atau dari rumput laut, itu ada gurihnya juga, umaminya. Atau rasa MSG. MSG ketika ditambahkan ke makanan muncullah rasa umami. Nah, dulunya kita mengenal adanya peta untuk indera pengecap kita. Dibilang bahwa rasa pahit itu adanya di ujung lidah. Di pangkal lidah, terus rasa manis itu ada di ujung, sedangkan asam dan asin itu dirasakannya di pinggir lidah. Nah, tapi sekarang sudah banyak ilmuwan yang menyatakan bahwa peta rasa ini itu tidak tepat, karena sebenarnya rasa itu semuanya dirasakan oleh lidah kita. Tidak ada, oh kalau yang pahit itu lebih di pangkal gitu ya, terus kalau manis itu lebih di ujung, tidak gitu. Jadi semua indera pengecap kita atau lidah kita itu bisa merasakan kelima rasa dasar yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan yang berfungsi untuk mengidentifikasi rasa itu adalah kuncup rasa atau taste bud yang ada kalau kita lihat di mikroskop atau mungkin kita lihat dengan mata telanjang gitu ya, si lidahnya itu kan tidak halus gitu, tapi ada teksturnya. Nah, ini yang disitulah letak kuncup-kuncup lidah itu. Nah, orang-orang yang sensitif terhadap rasa itu biasanya memiliki kuncup lidah atau taste buds yang lebih banyak daripada orang kebanyakan. Makanya dia sensitif. Jadi, semakin banyak kita punya kuncup rasa, maka kita juga bisa merasakan rasa dalam konsentrasi yang lebih rendah. Nah, fungsi saliva atau air liur di dalam mulut kita itu adalah sebagai larutan pembawa. Jadi, si makanan itu dibawa dikunyah gitu ya, terus dia dibawa oleh air liur. Nah, itu dia bereaksi dengan kuncup lidah, terus kuncup lidah mendeteksi, mengirimkan sinyal melalui syaraf gitu ya, mengirimkan sinyal kepada otak kita bahwa oh ini rasa manis, oh ini rasa asin dan sebagainya. Nah, ada 2 sifat rasa yang penting, terutama kita penting mengetahui ini dalam konteks uji sensori atau uji organoleptik. Yaitu yang pertama adaptasi dan yang kedua adalah interaksi. Apa maksudnya? Kita akan bahas satu-satu. Adaptasi di sini maksudnya adalah kita itu beradaptasi terhadap rasa. Jadi kalau kita diberikan stimulus atau kita dipapar dengan satu rasa secara konstan terus-menerus, maka sensitivitas kita akan menurun. Kita akan beradaptasi. Tadinya misalnya kita tidak pernah makan makanan yang asam gitu.
Terus sekalinya dikasih yang asam, sedikit saja asamnya, itu terasa sekali, asam sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya setiap hari, setiap dia makan, dia konsumsi itu makanan-makanan yang asam, maka akhirnya kita beradaptasi dengan rasa asam tersebut, sehingga kita tidak rasa asam yang terasa oleh kita itu tidak sekuat dulu di awal ketika kita baru pertama kali merasakan rasa asam. Nah, adaptasi terhadap satu rasa bisa meningkatkan intensitas terhadap rasa yang lain. Misalnya, kalau kita beradaptasi dengan rasa pahit, maka ketika kita makan sesuatu yang manis akan terasa seolah-olah dia sangat manis gitu. Karena tadi kita sudah beradaptasi dengan rasa pahit. Nah, kita harus aware atau tahu tentang sifat ini karena si panelis itu jangan sampai sudah beradaptasi dengan satu rasa tertentu sehingga dia tidak sensitif lagi dengan rasa yang lain. Nah, adaptasi ini bisa bersifat jangka panjang, bisa juga dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek artinya idealnya ketika kita ingin melakukan suatu analisis uji organoleptik, panelisnya jangan mengkonsumsi makanan yang memiliki rasa yang kuat. Karena kalau misalnya dia makan makanan yang rasanya kuat sebelum dia menganalisis sampel, jangan sampai dia sudah beradaptasi dengan rasa tersebut. Misalnya, dia mau menganalisis produk kita, biskuit gitu ya. Terus sebelum dia melakukan tes, dia minum dulu, minum minuman yang sangat manis misalnya. Atau minuman yang kadar gulanya tinggi, teh manis misalnya ya. Nah, setelah dia minum teh manis itu dia akan mengalami adaptasi terhadap rasa manis. Nah, ketika dicicipi sampel kita, misalnya biskuit gitu ya, rasa manis biskuitnya mungkin jadi berkurang dari yang seharusnya karena tadi dia baru saja minum teh manis sebelum melakukan analisis. Sifat yang kedua adalah interaksi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika ada dua rasa itu dicampurkan, maka dia akan saling berinteraksi. Interaksinya bisa ada dua kemungkinan. Ada inhibition atau saling menghambat, atau synergism atau saling menguatkan. Contoh yang inhibition itu yang saling menghambat, misalnya kopi ditambahkan gula. Kopi memiliki rasa pahit, gula memiliki rasa manis. Ketika kopi dan gula dicampur, maka rasa pahit akan berkurang dan juga rasa manis berkurang. Ini yang disebut interaksi inhibition, saling menghambat atau menurunkan intensitas dari rasa tersebut. Kalau yang sinergism ini menguatkan. Misalnya MSG kalau dicampur dengan GMP 5-guanin monofosfat itu rasa umami akan semakin meningkat. Terus contoh lain yang menguatkan misalnya garam. Garam kan rasanya asin ya. Nah, tapi kalau sedikit garam ditambahkan ke minuman yang manis, misalnya hot chocolate, itu justru dia akan meningkatkan intensitas rasa manis. Nah, beda. Perhatikan bedanya tadi kalau gula dengan kopi, masing-masing saling menurunkan rasa. Kopi yang tadinya pahit menjadi kurang pahit, gula yang tadinya sangat manis menjadi kurang manis. Nah, kalau sinergism ini, dia meningkatkan rasa yang lain. Misalnya tadi garam ditambahkan ke hot chocolate yang rasanya manis, padahal kan garam rasanya asin. Nah, tapi karena dia berinteraksi dengan gula, justru dia meningkatkan intensitas rasa manis dari hot chocolate tadi. Contoh lainnya juga misalnya di makanan yang asin ya, atau makanan yang gurih, gulai misalnya, pada saat kita masak kita tambahkan sedikit gula. Nah, gula di situ dia memiliki interaksi sinergism yang meningkatkan rasa gurih dan asin dari makanan tersebut.
Oke, demikian untuk rasa. Jadi tadi rasa ada 5 rasa dasar ya. Manis, asam, asin, pahit, dan umami. Nah, rasa itu kita deteksi dengan indera pengecap, yaitu lidah, melalui kuncup rasa ya atau taste buds. Terus ada 2 sifat rasa yang penting yang perlu kita perhatikan, yaitu adaptasi dan juga interaksi. Nah, adaptasi ini yang menjadi catatan utama adalah bahwa jangan membiarkan panelis kita terpapar dengan rasa yang strong atau kuat sebelum melakukan pengujian. Dan kalau kita ingin memiliki panelis yang sensitif, bisa mendeteksi rasa dalam konsentrasi yang rendah, maka orang ini tidak boleh terpapar dengan satu rasa yang sama terus-menerus gitu. Terus yang kedua adalah tentang interaksi, bahwa rasa itu bisa saling menghambat intensitasnya atau sinergisme atau dia meningkatkan intensitas rasa yang lain. Nah, kita akan masuk ke aroma. Kalau tadi rasa dideteksi oleh lidah, nah bagaimana cara manusia merasakan aroma? Nah, mungkin kebanyakan dari Anda di sini yang mendengarkan akan menjawab bahwa aroma dideteksi oleh indera penciuman, yaitu hidung. Jadi, ketika kita mencium makanan, maka terasalah aroma. Tapi yang sering dilupa adalah bahwa jalur masuk aroma itu tidak hanya dari luar yang dihirup ke hidung. Tidak hanya dari sini, misalnya ini aroma kopi terus masuk ke hidung gitu. Tapi juga jalur masuk ke hidung itu bisa juga dari dalam mulut. Nah, di mulut ini kalau kita konsumsi makanan yang memiliki aroma, nah aromanya itu ingat bahwa mulut itu dia connect atau berhubungan dengan hidung. Buktinya saya rasa kita pernah mengalami kesedak gitu ya, yang makanannya keluar dari hidung kita dan itu sakit perih sekali gitu. Nah, itu bukti bahwa ada jalur dari mulut ke hidung. Nah, jadi ketika kita masukkan makanan ke dalam mulut kita, itu juga secara otomatis tadi zat-zat yang bersifat volatil atau mudah menguap, dia akan naik gitu, naik menuju ke hidung. Sehingga aromanya bisa dideteksi. Jadi ini ya sekali lagi bahwa aroma itu tidak hanya berasal ketika kita menghirup langsung suatu produk makanan, tapi juga ketika kita konsumsi dia ada di dalam mulut kita. Nah, aroma yang kita rasakan dari dalam mulut itu biasanya menentukan flavor yang kita rasakan gitu. Jadi misalnya di sini ubi sama nasi itu kan sama-sama makanan kaya pati ya. Dan pati ketika kita kunyah itu akan di dalam mulut sebagiannya akan dihidrolisis menjadi gula atau glukosa. Sehingga ketika kita makan nasi maupun ubi, maka rasa yang kita rasakan adalah manis. Nah, tapi kenapa ubi yang sama-sama karbohidrat atau sama-sama pati dengan nasi itu ketika kita makan rasanya beda? Nah, perbedaan ini sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh aroma. Jadi aroma yang kita rasakan di dalam mulut itu sering kita pikir dia sebagai rasa, padahal itu adalah aroma. Nah, kombinasi dari aroma dan rasa itu ingat yang dideteksi oleh taste bud, aroma yang dideteksi oleh hidung, itu yang menjadi flavor. Nah, kadang-kala kita ini ya
bingung atau tidak membedakan. Jadi langsung saja bahwa oh ini rasa nasi. Padahal kan tidak ada rasa nasi. Ingat hanya ada 5 tadi, manis, asam, asin, pahit, dan umami. Nah, dari mana timbulnya? Kok ini ada rasa nasi, kok ini ada rasa ubi? Itu tadi interaksi dari rasa dan aroma di dalam mulut kita. Jadi, flavor itu adalah perpaduan dari aroma dan rasa. Dan inilah yang kita rasakan. Kalau untuk panelis tidak terlatih atau orang awam, flavor ini kadangkala dianggap sebagai rasa, gitu. Sulit membedakan yang mana yang benar-benar rasa, yang mana yang benar-benar sebagai aroma. Tapi kalau panelis terlatih, dia bisa membedakan mana yang aroma, mana yang rasa. Sebenarnya untuk membedakan yang mana aroma, yang mana rasa, itu bisa dilakukan ya dengan sederhana, yaitu dengan kita menutup hidung kita pada saat kita makan atau saat kita mengunyah. Nah, kalau kita tutup hidung, maka apapun yang kita rasakan, nah itu rasa. Karena aromanya tadi tidak terdeteksi, kita tutup hidungnya gitu ya. Nah, makanya ini kenapa orang flu itu sering merasa makanannya terasa hambar. Sebenarnya bukan dia hambar ya, masih ada rasanya karena masih dideteksi oleh lidah. Tapi kenapa dia hambar? Karena tadi aromanya tidak dia rasakan. Kalau orang flu kan hidungnya tersumbat gitu. Nah, akhirnya flavornya jadi tidak seperti biasanya. Ingat tadi flavor kombinasi dari aroma dan rasa. Nah, jadi kalau nanti mau tahu rasa aslinya nasi itu apa, rasa aslinya ubi itu seperti apa, tutup hidung ketika kita makan. Nah, jadi ini sangat penting bagi panelis terlatih atau train panelis untuk bisa membedakan yang mana yang aroma dan yang mana yang rasa. Tipe-tipe dari aroma. Nah, berapa banyak aroma yang kita ketahui? Beda sama rasa ya, kalau rasa tuh lebih simple, dia hanya ada 5 rasa dasar, jadi paling ya interaksi dari 5 itu saja gitu. Nah, tapi kalau aroma itu banyak sekali macamnya dan klasifikasinya pun tidak sesimpel dari rasa. Nah, yang menjadi masalah juga kadangkala yaitu sulit kita mengekspresikan atau menggambarkan sebenarnya ini aroma apa. Kita tahu ada bau-bau tertentu, tapi kita tidak bisa mengekspresikannya. Misalnya saya minta coba deskripsikan aroma dari ayam goreng misalnya. Nah, kita pasti saat ini terbayang gitu, ayam goreng itu aromanya seperti apa gitu ya, apalagi atau roti gitu ya, roti baru dipanggang, aromanya seperti apa itu terbayang. Tapi sulit untuk melukiskannya. Nah, biasanya untuk industri-industri yang spesifik, terutama industri yang produknya memang yang dia jual itu aroma, mereka mempunyai terminologi atau istilah sendiri untuk mendeskripsikan aroma. Maksudnya industri spesifik ini seperti apa? Seperti industri kopi, terus teh, wine ya, wine itu juga merupakan yang paling advance di bagian analisis aroma. Karena memang yang dinikmati oleh konsumen itu sebenarnya adalah aromanya. Nah, contoh di sini untuk honey atau madu gitu. Jadi mereka punya honey flavor wheel atau lingkaran flavor untuk madu. Jadi dia punya beberapa istilah untuk menggambarkan flavor dari madu ini. Ada fruity, fruity-nya sendiri dibagi lagi, ada tropical fruit, yaitu misalnya flavornya mendekati banana, atau pisang, guava, mango, dan seterusnya. Atau floral, floral jasmine, orange blossom, rose, dan seterusnya. Nah, sifat-sifat aroma yang penting,
Sama dengan rasa ada dua, yaitu adaptasi dan juga interaksi. Nah, adaptasi seperti di rasa tadi, kalau kita sudah terpapar sering dalam satu rasa, maka sensitivitas kita akan berkurang. Nah, begitu juga dengan aroma, kalau kita menghirup aroma yang sama terus-menerus, maka sensitivitas kita akan aroma itu akan menurun, bahkan hilang. Contohnya yang bisa dibilang hilang gitu ya. Sering kalau adik-adik mahasiswa di sini berkunjung ke kamar temannya, pasti pada saat baru pertama kali masuk ke dalam suatu kamar yang baru, itu akan tercium satu aroma unik gitu. Bukan aroma bau ya, bukan bau busuk atau apa, bukan. Tapi dia ada aroma tertentu. Tiap orang itu punya aroma khas tertentu. Maka kamarnya juga punya aroma khas tertentu. Nah, tapi ketika kita sudah duduk lama di kamar itu, lama-kelamaan aroma khas tadi itu tidak lagi terdeteksi oleh kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kita beradaptasi dengan aroma. Nah, dalam kaitannya dengan uji organoleptik, ketika kita tahu ada sifat adaptasi ini, maka kita harus usahakan bahwa panelis kita tidak beradaptasi dengan aroma yang sedang diujikan. Jadi misalnya ada 5 sampel yang mau diuji gitu ya, tentang aromanya. Nah, panelis dia cium aroma yang pertama. Terus setelah itu, biarkan waktu beberapa lama atau kasih dia aroma yang lain gitu untuk menutupi supaya dia tidak beradaptasi dengan aroma sampel. Baru nanti dia uji aroma yang kedua. Dan terus juga perlu diperhatikan bahwa di ruangan pengujian itu jangan sampai aroma sampelnya itu sudah memenuhi ruangan sehingga si panelisnya sudah beradaptasi, dia sudah tidak terlalu lagi mencium aroma dari sampelnya. Jadi memang ditaruh di tempat tertutup misalnya. Terus sifat yang kedua yaitu interaksi. Nah, interaksi ada dua, suppression ini mirip dengan inhibition tadi ya. Dan yang kedua yaitu creating totally different aroma atau menciptakan aroma yang sama sekali berbeda gitu. Nah, yang pertama suppression yaitu satu aroma dia menghambat aroma yang lain. Misalnya kalau kita kasih parfum gitu ya ke badan, itu parfumnya akan menutupi aroma dari bau badannya gitu. Jadi dia mensuppress atau menekan dari aroma yang lain. Kalau yang menciptakan aroma yang berbeda, misalnya aroma kopi itu sebenarnya dibentuk dari ratusan senyawa kimia. Nah, kalau misalnya kita cium salah satu bahan kimia itu aromanya sama sekali tidak ada dekatnya dengan aroma kopi, tidak ada terasa kopi-kopinya gitu. Nah, jadi dengan mencampurkan beberapa senyawa kimia akan menciptakan satu aroma yang berbeda dari aroma masing-masing komponen bahan tersebut gitu. Ada satu istilah penting yang juga harus diketahui terkait rasa dan aroma, yaitu threshold atau ambang batas. Yaitu adalah intensitas minimum untuk rasa dan aroma yang bisa dideteksi oleh manusia. Nah, threshold ini sangat bervariasi dari satu individu dengan individu yang lainnya. Ada orang yang bisa mendeteksi satu aroma atau rasa tertentu pada konsentrasi yang sangat rendah, tapi ada juga yang perlu konsentrasi tinggi baru bisa dia deteksi. Nah, ini terkait lagi tadi dengan misalnya adaptasi gitu ya. Orang yang biasa minum atau mengkonsumsi produk yang manis, itu dia memiliki threshold yang tinggi gitu. Jadi intensitas jumlah gula yang harus ada itu tinggi baru bisa dia rasakan. Tapi kalau orang yang jarang misalnya minum minuman yang manis, maka sedikit saja gula itu bisa dia deteksi, oh ini ada gulanya gitu. Nah, orang yang punya sensitivitas yang tinggi terhadap rasa dan aroma itu yang paling baik untuk dijadikan panelis terlatih. Oke, chemestetik. Apa itu chemestetik? Nah,
Sebelum masuk ke sana, pertanyaannya adalah gini. Ada tadi rasa kan hanya ada 5 ya. Rasa asam, asin, pahit, manis, dan umami. Nah, di mana pedas? Sering kan kalau kita makan sesuatu yang pedas, aduh rasanya pedas gitu ya. Tapi tidak ada dalam 5 rasa dasar itu. Apakah pedas itu aroma? Tidak juga gitu ya, karena dia bukan yang kita cium gitu. Kita cium sambal bukan pedas gitu ya. Atau kita cium apa ikan balado itu bukan aroma pedas tapi rasa pedas. Nah, sebenarnya pedas dan juga min gitu ya atau dingin gitu ya itu bukan rasa tapi kemestetik. Kemestetik itu adalah suatu sensasi. Sensasi yang dia bukan rasa dan dia bukan aroma dan tidak hanya bisa dideteksi atau dirasakan oleh indera perasa tapi juga oleh seluruh bagian tubuh kita yang miliki syaraf gitu ya. Seperti pedas. Pedas itu kalau cabai kita oleskan di tangan itu terasa pedasnya itu, membakarnya itu ya, panasnya itu terasa. Jadi tidak hanya pedas itu bisa kita deteksi oleh lidah, tapi juga dengan kulit kita di tubuh kita yang lain gitu. Nah, jadi itulah kemestetik, contohnya adalah sensasi pedas dan juga sensasi dingin, dinginnya min gitu ya, itu termasuk kemestetik. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang beberapa sifat dari senyawa-senyawa kemestetik. Yang pertama adalah time dependency atau dia bergantung pada waktu. Jadi sensasi dari dingin, sensasi dari pedas itu tidak langsung kita rasakan ketika kita memakan makanan tersebut gitu. Perlu waktu dulu baru bisa kita deteksi. Nah, ini sering terjadi misalnya pada saat kita makan ya, ada yang sudah kepedesan gitu kan, terus ada juga yang merasa, ah enggak kok, tidak terlalu pedas kok rasanya. Tapi lama-lama pada saat dia makan, barulah terasa, oh iya ternyata pedas sekali gitu. Nah, ini karena sifatnya senyawa-senyawa kemestetik itu, dia perlu waktu untuk kita deteksi. Nah, pada saat kita melakukan sensory evaluation atau uji sensori, maka kita perlu ingat dengan sifat ini dan mendesain tesnya sehingga si panelis tidak langsung memberikan penilaian ketika dia konsumsi produknya, tapi kita minta dia biarkan beberapa saat dulu baru kita minta dia melakukan pengujian. Jadi misalnya kita lagi menguji tingkat kepedasan suatu sambal gitu. Jangan biarkan si panelisnya baru dia cicipi sedikit terus langsung dia tulis, oh ini agak pedas atau sangat pedas gitu ya. Tapi biarkan dulu beberapa lama di dalam mulutnya. Nah, setelah itu barulah si panelisnya memutuskan penilaiannya terhadap sambal tersebut. Karena tadi sifatnya yang bergantung pada waktu. Sifat yang kedua adalah lingering effect atau efek dia masih tertinggal gitu ya di dalam mulut kita. Misalnya kalau kita makan sesuatu yang pedas, itu biasanya walaupun setelah kita telan makanannya, sensasi pedasnya itu masih terasa. Beda dengan kalau kita minum sirup gitu kan, sirup habis sirupnya manisnya juga hilang. Tapi kalau senyawa-senyawa kemestetik, sensasi pedas maupun sensasi dingin, ini sensasinya masih tertinggal walaupun makanannya sudah kita telan. Nah, untuk itu perlu diperhatikan pada saat pengujian organoleptik, panelis itu harus diminta membilas mulutnya sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi tertinggal rasanya itu. Nah, terus perlu diperhatikan biasanya senyawa kemestetik ini bersifat lipofilik, bukan hidrofilik. Lipofilik itu adalah senyawa-senyawa yang dia lebih suka pada lemak atau larut pada lemak. Nah, karena dia larut dalam lemak, maka kalaupun kita minum banyak, seringnya masih tetap tertinggal sensasinya itu karena tadi dia bersifat
larut lemak kita bilas pakai air, dia tidak ikut terbilas. Nah, untuk itu kalau pengujian sampel-sampel yang terkait dengan senyawa kemestetik ini, maka kita menggunakan larutan pembilasnya yang bisa melarutkan lemak, contohnya susu ataupun yogurt. Tapi jangan juga dikasih minyak goreng gitu ya, suruh minum minyak goreng, itu salah. Oke, demikian untuk pengenalan terhadap rasa, aroma, dan juga sensasi dari senyawa kemestetik. Jadi untuk senyawa kemestetik tadi ada 2 sifat penting yang harus diperhatikan untuk pada saat kita melakukan pengujian, yaitu time dependency dan juga lingering effect. Nah, ini sumber pustaka yang saya gunakan, yaitu Sensory Evaluation of Food, karangan Lawless dan Heyman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.